Islam rahmatan lil alamin. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang saleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya saleh untuk dirinya sendiri, saleh untuk Khadijah, saleh untuk Ruqayyah, saleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia saleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima. Maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala usia muda, tapi tetap juga dia tidak dapat mewujudkan rahmatan lil alamin. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatun nubuwah. Sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatun nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Jika seluruh umat ini tidak memperdulikan khilafah ini, maka dia sudah menyia-nyiakan pesan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Man ya'ish ba'di," siapa yang hidup sesudah aku nanti, dia akan melihat ikhtilafan katsiran, akan banyak ikhtilaf, akan banyak firqah dan kelompok. Maka kalian, kata Nabi, aku pesankan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa yang dia sebut khulafa? Karena yang dia inginkan adalah khilafatun nubuwah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jangan kalian pegang dengan tangan, mungkin dia akan lepas. Amtu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Petir menyambar, apapun yang terjadi, ombaknya boleh kuat, anginnya boleh kencang, kalau kau gigit pakai gigi geraham, dia tidak akan lepas untuk selamanya. Hari ini pesan inilah yang disia-siakan, pesan ini yang tidak dilaksanakan. Ada sekelompok umat yang masih istiqamah memegang ini. Lalu kalau ada orang yang tidak dapat mengikutinya, andai kau belum sanggup untuk menegakkan kebenaran, paling tidak jangan engkau turun dalam kebatilan. Takbir! Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau lewat lalu di depan rumah, sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya kalian dijanjikan surga. Waktu itu Yasir disiksa, Ammar disiksa, dan berujung pada kematian Sumayyah. Dan Nabi tidak bisa membela. Nabi tidak bisa membela karena kondisi di Makkah itu dalam keadaan lemah. Kedua, ketika Bilal bin Abi Rawah diletakkan di atas tanah, lalu pundaknya sampai karena pakaiannya dilepas, maka pundaknya yang kulit tipis itu menyentuh pasir yang panas, ditimpakan lagi dengan batu di atas, itu pun juga tidak bisa tertolong. Walaupun sebenarnya kalau Allah mau menolong, mudah saja, cukup dengan mengirimkan Jibril alaihissalam. Tapi ini perjalanan Nabi ini manusiawi, perjalanan yang berproses, menunjukkan bahwa banyak orang-orang teraniaya ketika di Makkah itu. Lalu kemudian ketika yang ketiga Nabi sedang sholat, datanglah musuh-musuh Allah mencekik, menyungkup dengan kain hitam kepalanya, sampai akhirnya datanglah Sayyidatuna Fatimah, dan mereka segan karena ini perempuan, mereka biarkan. Dan beberapa perkara lain di Makkah itu, maka itu tidak terjadi di Madinah. Setelah di Madinah,
Tidak ada sahabat yang teraniaya. Tidak ada orang yang menghalangi Nabi untuk memimpin sholat berjamaah. Karena konteks ceritanya tentang politik. Lalu saya katakan, sempurnanya rahmatan lil alamin itu adalah setelah Nabi menggenggam kekuasaan.